Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Aziz Suratul Putri. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Liswah. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu agar pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Sebelum pelajaran dimulai, ayo dibuka dulu bukunya halaman 23. Nah, pada halaman 23 ini kita akan membahas tentang adab sholat dan berzikir. Di sini sebelumnya ada yang tahu nggak dari adab sholat dan berzikir itu apa? Belum ada yang tahu? Nah, sedikit Ibu jelaskan ya. Yang pertama, adab sholat dan zikir ini kita akan membahas tentang 3 poin. Yang pertama, pengertian sholat dan zikir. Yang kedua, tentang adab sholat dan berzikir. Yang ketiga, tentang hikmah sholat dan hikmah berzikir. Nah, yang poin pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat. Di sini ada yang tahu nggak pengertian sholat itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, ntar Ibu kasih hadiah. Ayo, angkat tangannya untuk menjawab. Gak ada yang tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sholat. Sholat dalam bahasa Arab adalah as-sholatu, yang artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah dan syarak, sholat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan dengan rukun dan syarat tertentu. Itu pengertian dari sholat. Nah, sholat ini rukun Islam yang keberapa sih? Ada yang tahu nggak sholat rukun Islam yang keberapa? Iya, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Nah, rukun Islam itu ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat. Nah, sholat itu kan merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, untuk menyempurnakan agama kita harus mengerjakan sholat dan melaksanakan sholat. Dalam hadis Nabi, sholat itu merupakan tiang agama. Nah, tiang agama itu apa sih? Tiang agama, ada yang tahu nggak tiang agama itu apa? Apa dikatakan tiangnya agama? Ada yang tahu nggak di sini? Nah, jadi mengapa dikatakan tiang agama itu adalah sholat? Sholat adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agamanya. Nah, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar la dzikrullahi akbar inna wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, dan mengingat Allah itu lebih utama daripada ibadah yang lainnya. Dan Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua yaitu pengertian dari zikir. Nah, zikir menurut bahasa Arab yaitu zakaro, yang artinya mengingat atau menyebut.
Sedangkan menurut istilah atau syarak yaitu adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifatnya, keagungannya dan kemuliaannya. Nah, seperti kita membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, itu cara kita untuk mengingat Allah dan itu disebut dengan zikir lisan. Nah, Allah juga memerintahkan kita untuk berzikir dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, yang artinya hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk memerintahkan umat Islam untuk berzikir sebanyak-banyaknya dan kita mengingat Allah. Dari penjelasan Ibu Niswa tentang pengertian sholat dan pengertian zikir ini, ada yang ditanyakan tidak? Sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, untuk poin yang kedua yaitu tentang adab sholat. Yang pertama, khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Mengapa sih kita sholat harus khusyuk? Nah, khusyuk itu kita itu harus memfokuskan diri kepada Allah. Kita sholat, kita harus fokus kepada Allah, gak boleh fokus kemana-mana atau mikir yang lain-lain, gak boleh ya. Jadi harus khusyuk. Yang kedua, dengan hati yang ikhlas. Nah, kita itu kalau sholat harus dengan hati yang ikhlas, harus bukan karena terpaksa. Ya, kayak seperti pujian, kita ingin dipuji waktu melaksanakan sholat. Aku mau sholat lah, aku biar dapat pujian dari ini, dari itu. Nah, itu gak boleh. Kita harus dengan hati yang ikhlas ya. Nah, ini menjaga waktu dan batasan. Nah, pada saat waktu sholat tiba, nah kita itu harus cepat, bukan kita tuh harus tepat waktu gitu ya. Contohnya kayak sholat subuh dilakukan pada pagi hari, zuhur siang hari. Nah, begitu dengan seterusnya, bukan waktu subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya dijadikan satu pada waktu sholat isya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kecuali ada alasan tertentu. Nah, dari penjelasan Ibu Niswa tentang adab sholat dan adab zikir ini, ada yang ingin ditanyakan atau kalian belum paham tentang ini, bisa ditanyakan sekarang. Kalau tidak ada, Ibu Niswa akan lanjut ke poin selanjutnya ya, yakni hikmah sholat dan hikmah zikir. Nah, untuk yang poin yang terakhir, ya ini poin C, hikmah dari sholat. Yang pertama, disiplin waktu. Nah, kita jadi lebih disiplin waktu kalau kita melakukan sholat. Karena dalam satu hari itu kita kan melakukan 5 kali sholat. Nah, kita dapat disiplin. Contohnya subuh kita lakukan di waktu pagi hari. Nah, kita itu terbiasa dari bangun pagi gitu loh, jadi kita harus ini loh tepat untuk melakukannya. Yang kedua, membuat hati lebih tenang. Nah, ini tuh kayak kita itu kayak mendapat banyak masalah, terus kita itu ya Allah kok gelisah gitu ya, kenapa, terus masalah bertubi-tubi dan cobaan bertubi-tubi. Nah, kita itu melakukan sholat agar hati kita itu jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat keji dan mungkar. Nah, yang selanjutnya hikmah zikir. Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat. Nah, contohnya itu kayak kita, ya Allah aku punya hajat, pengen ini, tapi kayak kurang gitu loh. Nah, kita itu harus rajin-rajin berzikir agar zikir kita itu terkabul. Nah, yang kedua, hati lebih tenang. Nah, sama dengan ini, hikmah dari sholat yang kedua ini tadi, membuat kita lebih tenang, senantiasa mengingat Allah, menyebut sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaannya. Nah, yang terakhir, menjadikan kita dekat dengan Allah. Nah, kita itu kayak melakukan zikir itu lebih dekat dengan Allah gitu loh. Nah, dari penjelasan Ibu ini tentang adab sholat dan berzikir, Ibu akan mengasih tugas kepada kalian. Nah, kalian itu paham apa tidak tentang
penjelasan ibu tadi, yaitu adab sholat dan berzikir. Tugasnya meresum tadi apa yang ibu jelaskan ya, diresum dan dikumpulkan minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.